Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar sekalian, mudah-mudahan keadaannya sehat walafiat di luar sana dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam ini kita bersua kembali. Insya Allah sama-sama belajar tentang wanita yang haid di bulan Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, tentang sholat dan puasa bagi wanita yang haid di bulan Ramadan. Nah, pertama, bagi wanita yang haid di dalam Islam, maka dibedakan antara sholat dan puasanya. Adapun dalam perkara sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi keringanan dengan menghilangkan kewajiban untuk mengerjakan sholat bagi mereka yang sedang haid, pun juga termasuk tidak diperintahkan untuk mengkodoknya atau mengganti sholat tersebut. Jadi ketika seorang perempuan haid, maka dia tidak punya kewajiban untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan. Tapi adapun dalam hal puasa, itu Allah tidak mengangkat taklifnya. Artinya, jika wanita mengalami haid pada saat bulan Ramadan, maka puasanya menjadi batal. Kemudian puasa tersebut wajib untuk diqadha. Ini sejalan dengan dalil dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu kami atau wanita yang haid itu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kenapa wanita haid dilarang sholat dan puasa? Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, larangan sholat bagi wanita haid itu sudah jelas karena kesucian itu dipersyaratkan dalam sholat. Salah satu daripada keabsahan sholat adalah harus suci dari hadas besar dan hadas kecil seperti itu. Adapun puasa, tidak ada persyaratan suci di dalamnya sehingga larangannya bersifat ta'abbudi atau ibadah semata. Nah, ini sebagai pengetahuan teman-teman sekalian, hukum itu ada dua macam. Pertama, hukum-hukum yang hanya Allah yang mengetahui sebabnya atau ilatnya, dan Allah tidak memberi jalan untuk mengetahui ilat tersebut. Semata-mata sebagai ujian bagi hambanya apakah mereka tetap mengikuti dan melaksanakan hukum itu meski tidak mengetahui ilat yang mendasarinya. Contohnya seperti sholat yang berjumlah 4 rakaat isya, 3 rakaat maghrib, itu sebabnya kenapa? Nah, kita tidak tahu dan itu tidak perlu kita cari tahu seperti itu. Adapun hikmahnya sendiri menurut sebagian ulama, wanita haid yang dilarang berpuasa adalah bentuk dari rahmat Allah. Karena apa? Karena pada saat haid, seorang wanita cenderung merasa fisiknya lebih lemas dari biasanya, baik secara fisik maupun mental, teman-teman sekalian. Pasti teman-teman sekalian juga sering merasa ketika kita sedang mengalami haid, itu tubuh merasa jadi lebih cepat capek, sensitif, dan sebagainya, sehingga adanya keringanan bagi wanita haid ini untuk tidak melakukan sholat ataupun puasa itu adalah rahmat Allah, begitu, bentuk rahmat dari Allah. Baik, kemudian selanjutnya kita membicarakan tentang permasalahan seputar haid. Nah, kalau tadi kita sudah tahu nih, mengapa wanita yang haid dilarang sholat dan puasa. Nah, sekarang permasalahan-permasalahan seputar haid. Ini banyak yang kemudian ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Yang pertama nih teman-teman, jika seseorang itu haid sebelum memasuki waktu maghrib, maka batallah puasanya meskipun terjadinya menjelang maghrib. Nah, jadi meskipun jarak waktunya cuma 5 menit, 10 menit, tapi yang jelas kalau belum memasuki waktu maghrib, nah itu batal puasanya. Namun, jika seorang wanita merasa tanda-tanda haid sesaat sebelum maghrib, tetapi baru terlihat ada darah di ba'da maghrib, maka menurut pendapat yang sahih, puasanya itu sah. Nah, ini maksudnya ketika kita merasa bahwa kayaknya bakal ada darah keluar nih, tapi kok nggak keluar-keluar, keluarnya itu sampai setelah maghrib, nah itu maka tetap menurut pendapat yang sahih, puasanya tetap sah. Alasannya, darah yang kita rasa itu masih ada di dalam, belum keluar gitu, sehingga belum ada hukumnya. Itu tadi untuk haid yang datang sesaat sebelum maghrib. Kemudian masalah kedua, jika suci sesaat setelah fajar. Nah, bila seorang wanita telah suci dari haid sebelum fajar,
tapi dia baru mandi setelah terbit fajar. Nah, saya ulangi, bila seorang wanita telah suci dari haid sebelum fajar. Jadi sebelum subuh dia udah suci, sudah berhenti, sudah nggak keluar darah. Tapi kemudian karena satu dan lain hal dia baru mandi setelah terbit fajar, setelah sholat subuh. Maka bagaimana? Maka puasanya tetap sah. Ya, seandainya dia kemudian tertidur dan bangun pada siang hari kayak gitu. Maka selagi dia belum melanggar ketentuan-ketentuan puasa, syarat dan rukun puasa, misalnya makan dan minum dan lain sebagainya, maka puasanya tetap sah kayak gitu. Syekh Utsaimin berkata, apabila seorang wanita telah suci sesaat sebelum fajar, lalu ia berpuasa padahal belum mandi suci, maka puasanya sah. Adapun pendapat ini disandarkan kepada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, bukan ihtilam. Kemudian beliau melaksanakan puasa Ramadan. Ini berarti sahih ya hadisnya teman-teman, bahwasanya Rasul dulu pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub kayak gitu. Sedangkan itu pada bulan Ramadan kayak gitu. Maka bagaimana setelah itu beliau tetap melaksanakan puasa Ramadan dan tidak menggantinya seperti itu. Kemudian masalah selanjutnya, jika suci dari haid pada siang hari Ramadan. Nah, gimana nih? Jika seorang wanita haid, kemudian dia suci di siang hari bulan Ramadan, apakah masih harus berpuasa? Maka para ulama berbeda pendapat akan hal ini. Pendapat yang rajih mengatakan bahwa wanita yang suci di siang Ramadan tidak wajib melaksanakan puasa pada sisa waktu, karena tidak ada dalil untuk ini. Nah, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat Fathul Alam Syarah Bulughul Maram ayat 2 nomor 666. Meskipun begitu, bagi wanita haid hendaknya menghargai orang yang berpuasa dengan tidak makan dan minum di depan orang yang sedang berpuasa. Baik, mungkin saya agak perpanjang sedikit. Sebetulnya teman-teman, ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya ketika kemudian seorang perempuan itu suci di tengah hari bulan Ramadan, maka dia wajib untuk menahan diri daripada makan dan minum dan berbuat hal-hal yang membatalkan puasa. Meskipun dia tidak terhitung puasa pada hari itu, tapi dia harus tetap menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, pendapat yang ini itu kurang kuat teman-teman sekalian. Adapun pendapat yang rajih yang dikuatkan itu adalah tidak perlu untuk menahan lapar dan haus, makan dan minum. Jadi seandainya teman-teman sudah suci di tengah hari bulan Ramadan, maka jalankan saja aktivitas seperti biasa. Seandainya mau makan ya silakan makan, mau minum ya silakan minum, tapi tetap ingat, tetap harus menghargai orang yang sedang berpuasa. Gitu. Nah, kemudian masalah selanjutnya, mengonsumsi obat pencegah haid. Nah, ini banyak juga nih teman-teman. Orang yang kemudian karena pengennya puasa Ramadannya itu full kayak gitu, nggak mau dikorting-korting gara-gara haid. Nah, itu ada yang membolehkan dengan beberapa syarat begitu. Maka para ulama berpendapat jika memang obat-obatan tersebut aman dikonsumsi, artinya tidak menyebabkan efek dalam jangka pendek maupun jangka panjang, jadi hanya sekedar menahan darah untuk keluar kayak gitu, maka tidak mengapa gitu. Namun yang lebih baik adalah membiarkan yang alami sesuai dengan tabiatnya. Agar apa? Agar lebih sehat teman-teman. Karena bagaimanapun darah kotor yang harusnya dikeluarkan setiap bulan itu seandainya dia lambat keluar, itu kan itu saja sudah rambu-rambu bahwa ada sesuatu yang tidak beres ya dalam siklus yang tidak lancar, apalagi yang kita sengaja kayak gitu. Yang jelas-jelas itu tadinya lancar tapi kita sengaja tahan-tahan, khawatirnya akan mengundang mudarat yang lain seperti itu. Tapi tetap teman-teman, seandainya sudah terjamin aman kayak gitu, maka ya boleh saja. Tapi kalau misalnya tidak ada jaminan aman, maka ya sebaiknya tidak perlu. Apa-apa kan paling haid 7 hari, 10 hari, kayak gitu-gitu aja kan, insya Allah kita bisa ganti di hari-hari Senin Kamis di luar bulan Ramadan. Nah, itu tadi beberapa permasalahan-permasalahan orang yang haid di bulan Ramadan. Nah, kemudian nih teman-teman, bagi teman-teman yang sedang haid di bulan Ramadan itu jangan bersedih hati. Jangan merasa bahwa, wah ini kayaknya jadi loss nih, jadi berkurang nih
peluang beramalnya. Nah, enggak ya teman-teman, meskipun tidak bisa berpuasa, tidak sholat tarawih juga, tapi tetap ada amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan begitu. Yang pertama itu adalah bersedekah kepada yang berpuasa. Nah, ini ada hadis sahih dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Apabila teman-teman memiliki kelebihan rezeki, ada baiknya teman-teman bersedekah kepada orang yang berpuasa. Baik hanya sebutir kurma ataupun segelas air. Nah, bisa tuh teman-teman misalnya beliin buah yang 5 ribuan, nah, supaya kita dapat pahala berpuasa mereka. Kemudian ada juga amalan lain yaitu memperbanyak zikir serta banyak beristighfar. Nah, ini jangan sampai lepas teman-teman, karena pada bulan Ramadan ini memang betul setan-setan itu mungkin dibelenggu, tapi nafsu yang di dalam diri kita ini yang khawatirnya malah akan lebih kuat kayak gitu. Maka ini yang harus kita bentengi. Dengan apa? Ya dengan banyak berzikir, dengan banyak beristighfar. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran. Nah ini meskipun banyak perselisihan, saya coba menjelaskan secara mudah. Nah, membaca Al-Quran sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam Fikih Mar'ah Muslimah, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada satupun sunnah yang melarang wanita haid membaca Al-Quran. Nah, tidak ada satupun naskah yang melarang kita itu membaca Al-Quran saat sedang haid. Membaca ya teman-teman. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah, manakala tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah SAW yang melarang perkara ini, maka kita tidak boleh menghukuminya sebagai sesuatu yang haram, sebab Rasul sendiri tidak mengharamkannya. Nah, adapun perkara memegang mushaf, maka mazhab yang 4 itu sepakat melarangnya. Nah, jadi yang diperbolehkan itu hanya sekedar membacanya teman-teman. Membaca Al-Quran itu boleh karena tidak ada riwayat yang melarangnya. Adapun mengenai memegang Al-Quran, memegang mushaf, maka 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambal, Hanafi, nah itu sepakat melarangnya kayak gitu. Karena kuat begitu dalil-dalilnya, seperti salah satunya pada surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci, seperti itu. Dan dalil-dalil yang lainnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa dipahami dengan baik. Semoga kita bisa sama-sama maksimal beramal dalam bulan Ramadan, terlebih lagi pada 15 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang insya Allah mendapat malam Lailatul Qadar dan mendapat keberkahan-keberkahan daripada amalan-amalan kita pada bulan Ramadan ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.